Halo semuanya, perkenalkan, saya Metio Madeus yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Untuk acara yang perdana ini, kami akan membicarakan mengenai Metaverse. Dan di acara yang pertama ini, kami mengundang tamu narasumber untuk membicarakannya bersama saya. Bisa diperkenalkan namanya? Halo semuanya, perkenalkan, saya Darren Rusli. Salam kenal. Namanya Darren Rusli. Mungkin banyak dari para pendengar yang belum mengenal apa itu Metaverse. Nah, sekarang dunia sudah memasuki industri 4.0, di mana sekarang inovasi komputasi sedang berlangsung di sekitar teknologi spasial dan imersif, seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Inovasi tersebut diharapkan mengubah pendidikan yang awalnya diharuskan untuk datang ke tempat, namun sekarang bisa dilakukan secara virtual, dan begitu juga dalam aspek pekerjaan, yang memungkinkan bisa bekerja jarak jauh. Inovasi ini disebut juga sebagai metaverse. Mungkin Darren Rusli bisa menjelaskan lebih detail mengenai metaverse. Ya, metaverse itu terdiri dari dua kata yang berbeda. Pertama itu meta, dari bahasa Yunani, yang berarti setelah atau melampaui. Jadi di sini prefiksnya itu berarti seperti lebih komprehensif atau melampaui. Lalu yang kedua adalah universe, yang berarti alam semesta, yaitu bahasa Inggris. Dengan kata lain, metaverse adalah alam semesta pasca realitas, lingkungan multi pengguna yang terus-menerus dan persisten menggabungkan realitas fisik dengan virtualitas digital. Oh, jadi gitu asalnya kata dari metaverse. Ngomong-ngomong soal meta, ada suatu teknologi company yang mengubah namanya menjadi meta. Apakah Anda mengetahui mengenai hal tersebut? Oh iya, memang ada teknologi company yang berubah namanya menjadi Meta. Nah, company tersebut contohnya ialah Facebook. Bisa dilihat bahwa aplikasi seperti Instagram dan WhatsApp itu dia bukan lagi tertulis by Facebook, tapi sekarang sudah berubah menjadi by Meta. Menurut saya, hal tersebut ya itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan metaverse ini. Kalau kita melihat lagi dari definisi metaverse, dengan kasar, metaverse merupakan dunia virtual. Kita juga melihat bahwa game merupakan dunia virtual. Game sendiri memiliki banyak tipe, seperti game MOBA, FPS, AAA, Adventure, dan lain-lain. Lalu, apakah metaverse ini memiliki tipe-tipe juga? Oh iya, memang ada tipe-tipe yang dibagi dalam metaverse ini. Tetapi sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui mengapa metaverse ini dibagi menjadi beberapa tipe. Jenis-jenis metaverse ini dibagi berdasarkan komponen yang digunakan. Dengan penggolongan ini, kita dapat lebih mudah untuk memahami apa yang menjadikan metaverse. Oh, jadi seperti itu ya? Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tipe-tipe metaverse. Yang pertama itu seperti disebutkan sebelumnya, yaitu augmented reality. Nah, augmented reality ini merupakan ciptaan lingkungan cerdas yang menggunakan teknologi dan jaringan berbasiskan televasi dari pengguna. Ya, contohnya yang sering kita gunakan, yaitu smartphone kita. Oh, jadi kayak game yang pernah booming pada masanya. Kayak Pokemon Go itu ya? Yang menggunakan dunia virtual dan lokasi real time. Iya, itu merupakan salah satu contoh penggunaannya. Lalu tipe yang kedua yaitu live logging. Live logging ini merupakan teknologi untuk menyimpan dan berbagi pengalaman hidup sehari-hari tentang pengguna maupun objek. Contohnya itu seperti sosial media atau Apple Watch, Samsung Health. Lalu ada juga yang namanya mirror world, cerminan dari dunia nyata dengan apa adanya yang mengintegrasikan dan menyediakan informasi yang lebih lengkap berdasarkan informasi eksternal. Pengaplikasian yang dilakukan itu contoh-contohnya seperti Google Earth, Google Maps, atau aplikasi-aplikasi map lainnya. Nah, yang terakhir itu yang sudah disebutkan juga itu virtual reality. Nah, sekarang boleh nih Anda mencoba menjelaskan mengenai tipe yang kali ini. Coba aja tebak dari namanya saja. Waduh, saya kurang tahu nih, tapi saya coba ya. Dari namanya sih virtual reality ini kayak menggambarkan dunia digital yang hampir mirip dengan dunia kita. Mirip-mirip seperti game-game survival yang ada dalam saat ini ya? Nah, tepat sekali. Jadi virtual reality merupakan dunia yang dibangun dengan kumpulan data-data digital. Contohnya itu Minecraft atau Roblox. Ya kalau gamer-gamer gitu ya pasti banyak tahu lah ya namanya Minecraft gitu. Oh, ternyata mirip begitu ya? Lalu kita sudah membahas mengenai tipe-tipe metaverse. Sekarang, komponen apa sih yang digunakan dalam metaverse untuk saat ini? Ya mungkin jika dijelaskan satu persatu itu terlalu panjang. Jadi saya coba persingkat aja. Untuk saat ini
Komponen dalam metaverse ini ada 3, realism, ubiquity, dan interoperability, dan juga scalability. Untuk realism ini ialah metaverse terasa nyata dalam psikologis maupun emosional. Lalu ubiquity, metaverse terlibat di berbagai tempat dengan semua orang dapat masuk dalam dunia virtual. Lalu ada juga yang namanya interoperability, pertukaran dan penggunaan informasi menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir itu scalability, ukuran kapasitas yang diubah dalam ukuran atau skala. Oh, dari tadi kita kan sudah membicarakan mengenai apa itu metaverse, tipe-tipe metaverse, dan juga komponen metaverse. Metaverse ini malah memunculkan kejahatan baru, seperti salah satunya ialah cyber thief atau cyber deception. Kejahatan ini lebih terkenal dengan sebutan scam. Lalu, ada juga yang namanya phishing, kejahatan yang digunakan melalui email palsu untuk mendapatkan data sensitif. Nah, menurut Darren, ini bagaimana? Ya, jika dilihat dalam berita pun kejahatan seperti itu ya sudah banyak ya. Maka dari itu hukum dalam dunia digital khususnya metaverse ini memang harus diperkuat. Untuk sekarang kan memang masih belum banyak yang mengenal metaverse ini. Jadi ya alangkah baiknya hukum dalam dunia ini itu memang diperkuat terlebih dahulu sebelum metaverse ini sudah tersebar di seluruh dunia. Ah, iya, iya. Hal tersebut benar. Lalu, apakah Anda ada pandangan mengenai metaverse ke depannya? Saat ini dunia virtual didominasi oleh platform eksklusif seperti Kehidupan Kedua, Cryworld, Universe, Info, atau World of Warcraft, atau dunia yang dikendalikan pemerintah seperti CPI berbasis China. Lalu platform-platform ini telah memainkan peran penting ya dalam sejarah dunia virtual. Itu dia menyediakan modal pengembangan dan meningkatkan publik mengenai kesadaran akan teknologi. Seperti yang telah kita lihat dengan perkembangan internet, kemajuan paling baik dilayani oleh partisipasi gabungan dan inovasi inisiatif eksklusif dan open source. Demikian pula kemajuannya dari metaverse yang sepenuhnya itu terrealisasi. Jadi kemungkinan akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan proses upaya kolektif yang sama dan inovasi massa yang berperan dalam penciptaan dan ekspansi web. Oh, jadi kayak gitu. Memang metaverse nih kayak masih banyak sekali ya perkembangannya. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Kedepannya saya akan meresearch lebih dalam lagi mengenai metaverse. Dan mungkin juga saya akan mengundang orang-orang yang sudah berpengalaman lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami. Saya Matthew Amadeus. Saya Darren Rusli. Terima kasih Terima kasih telah telah mendengarkan. mendengarkan. Thank you.